2 Januari 1492, sebuah tanggal yang tidak pernah ingin diingat oleh umat Islam di seluruh dunia. Di atas Bukit Sabikah di kota Granada, berdirilah seorang pria. Wajahnya basah oleh air mata. Di depannya, terbentang pemandangan terindah yang pernah ia kenal. Istana Alhambra dengan menara-menara merahnya, lembah Darro yang hijau, dan di kejauhan, puncak Sierra Nevada yang diselimuti salju. Pria itu adalah Muhammad XII, atau yang oleh musuh-musuhnya disebut Boabdil, El Rey Chico, atau Raja Kecil yang malang. Di tangannya, ia menggenggam kunci-kunci Istana Alhambra, bukan kunci kemenangan, tapi kunci penyerahan, kunci yang akan menutup pintu kejayaan Islam di Eropa untuk selamanya. Di depannya, berdiri pasukan Raja Ferdinand dari Aragon dan Ratu Isabella dari Kastilia, dua kekuatan besar yang baru saja bersatu di bawah salib. 25 tahun sebelumnya, masih ada harapan, masih ada perlawanan. Tapi hari itu, semuanya berakhir. Dan yang paling tragis, kejatuhan ini bukan terjadi karena kekuatan musuh yang begitu dahsyat. Bukan, ini terjadi karena pengkhianatan dari dalam, karena perpecahan di antara saudara sendiri. Cerita tentang seorang putra yang memberontak terhadap ayahnya. Cerita tentang seorang ibu yang lebih haus kekuasaan daripada kasih sayang. Dan cerita tentang sebuah perjanjian Cordoba yang sebenarnya adalah surat kematian bagi Islam di Eropa. Selama kurang lebih 780 tahun, cahaya Islam menyinari Andalusia. Cordoba pernah menjadi kota terpelajar di dunia. Toledo, Sevilla, Granada, semua adalah pusat peradaban. Tapi hari itu, 2 Januari 1492, semuanya sirna. Apa yang salah? Siapa yang salah? Dan bagaimana nasib umat Islam setelah kunci-kunci itu diserahkan? Mari kita mundur sejenak. Kita harus memahami tragedi ini dari awal, bukan dari akhir. Untuk memahami jatuhnya Granada, kita tidak bisa hanya melihat tahun 1492. Kita harus melihat ke dalam istana megah Alhambra yang berdiri di atas bukit La Sabika. Disinilah dinasti Bani Nasri berkuasa. Mereka adalah dinasti Islam terakhir yang bertahan di semenanjung Iberia. Sementara Cordoba jatuh ke tangan Kristen pada tahun 1236 dan Sevilla pada tahun 1248. Granada tetap berdiri. Selama lebih dari 250 tahun, Granada menjadi mercusuar terakhir Islam di Eropa. Tapi mercusuar ini mulai retak dari dalam. Pada tahun 1460-an, Sultan Abu Hasan Ali memerintah Granada. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tangguh, yang tidak gentar melawan pasukan Kastilia. Bahkan, ia berani mengatakan tidak ketika diminta membayar upeti kepada raja-raja Kristen. Tapi di balik tembok istana, ada masalah yang lebih besar. Sultan Abu Hasan memiliki istri bernama Aiksah, seorang wanita dari keluarga bangsawan yang ambisius. Namun, suatu hari sang sultan jatuh cinta kepada seorang wanita Kristen yang ditawan, bernama Isabella de Solis, yang kemudian masuk Islam dan berganti nama menjadi Soraya. Aiksah pun tersisih, bukan hanya dari ranjang sultan, tapi juga dari pengaruh politik. Dan di istana, wanita yang tersisih bisa menjadi racun paling mematikan. Aiksah tidak tinggal diam. Ia memiliki seorang putra bernama Muhammad, atau yang kita kenal sebagai Boabdil. Aiksah membisikkan ambisinya ke telinga putranya. Ia mengatakan, "Kamu berhak atas tahta ini. Ayahmu telah menelantarkan kita. Rebutlah kekuasaan." Dan pada tahun 1482, Boabdil pun memberontak. Dengan bantuan keluarga Abencerrages, salah satu klan paling berpengaruh di Granada. Ia merebut istana Alhambra dan memproklamirkan dirinya sebagai sultan. Inilah titik awal kehancuran. Bayangkan, di saat pasukan Kristen di utara semakin kuat, di saat Reconquista semakin dekat, apa yang dilakukan umat Islam di Granada? Mereka justru saling bunuh. Seorang ayah melawan anak, seorang paman melawan keponakan. Abu Hasan berhasil merebut kembali Alhambra, tapi kemudian ia digulingkan oleh adiknya sendiri, Al-Zagal. Granada kini terpecah menjadi 3 kubu, yaitu kubu Abu Hasan, kubu Al-Zagal, dan kubu Boabdil. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa perpecahan adalah pintu masuknya kehancuran, tapi pelajaran ini selalu terlupakan. Sementara umat Islam sibuk bertengkar, di utara ada pasangan yang sangat cerdik, yaitu Ferdinand dari Aragon dan Isabella dari Kastilia.
Mereka menikah pada tahun 1469, menyatukan dua kerajaan Kristen terbesar di Spanyol. Sebelumnya, kerajaan-kerajaan Kristen ini sering bertikai, tapi Ferdinand dan Isabella melakukan sesuatu yang cerdas. Mereka mengesampingkan perbedaan demi satu tujuan, yang mana tujuannya adalah mengusir Islam dari Spanyol. Dan mereka tahu persis cara memanfaatkan perpecahan di Granada. Lalu pada tahun 1483, Boabdil yang masih muda dan ambisius melakukan kesalahan fatal. Ia melancarkan serangan ke wilayah Kastilia, bukan untuk membela Granada, tapi untuk membuktikan bahwa ia layak menjadi sultan. Kemudian apa yang terjadi? Yaps, ia ditangkap. Boabdil pun menjadi tawanan perang. Disinilah kecerdikan Ferdinand dan Isabella bermain. Mereka tidak membunuh Boabdil, justru mereka membebaskannya dengan syarat Boabdil harus menandatangani perjanjian Cordoba yang isinya Boabdil setuju untuk menjadi bawahan kerajaan Kastilia. Ia harus membayar upeti tahunan sebesar 150.000 dinar dan ia pun harus membantu Kastilia dalam peperangan, termasuk melawan umat Islam lainnya. Pun yang terburuk, ia harus menyerahkan sebagian wilayah Granada kepada musuh. Bayangkan, seorang raja muslim setuju untuk membantu pasukan Kristen melawan saudara-saudaranya sendiri. Ini bukan politik. Ini adalah pengkhianatan. Setelah dibebaskan, Boabdil kembali ke Granada, bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai pion, sebagai boneka. Ia harus bertikai dengan pamannya, Al-Zagal, dan setiap kali ia bertikai, Ferdinand dan Isabella diam-diam mendukungnya. Karena mereka tahu, selama umat Islam terpecah, mereka bisa maju perlahan tapi pasti. Al-Zagal yang sebenarnya adalah pemimpin yang lebih kompeten, akhirnya menyerah pada tahun 1491. Ia diasingkan ke Afrika Utara. Sekarang, hanya Boabdil yang tersisa, hanya kota Granada yang tersisa, dan pasukan Kristen sudah mengepung dari segala arah. Lalu pada tahun 1491, pasukan Ferdinand dan Isabella mendirikan kota tenda di dekat Granada. Mereka menamakannya Santa Fe, yang artinya iman suci. Ironisnya, di balik nama itu ada kekejaman yang menanti. Pengepungan berlangsung berbulan-bulan. Granada mulai kekurangan makanan. Rakyat jelata menderita. Sementara di dalam istana Alhambra, Boabdil diliputi ketakutan. Kisah yang sering kita dengar, kisah dramatis tentang nafas terakhir kaum muslim, sebagian besar adalah legenda yang dikarang oleh penulis Spanyol abad ke-16. Fakta sejarah mengatakan, kisah sedih tentang Boabdil yang menangis dan ibunya yang berkata, "Kau menangis seperti wanita atas apa yang tidak bisa kau pertahankan seperti laki-laki." Cerita ini pertama kali muncul sekitar tahun 1526, diceritakan oleh Uskup Antonio de Guevara. Para sejarawan modern meragukan keasliannya. Tapi apakah itu berarti tragedi itu tidak nyata? Tentu tidak. Yang nyata adalah ini. Pada tanggal 2 Januari 1492, Boabdil keluar dari gerbang Granada. Ia menyerahkan kunci Alhambra kepada Ferdinand dan Isabella. Seorang saksi mata yang menulis surat kepada Uskup Leon hanya 6 hari setelah peristiwa itu menggambarkan Raja Mur itu dengan sekitar 80 atau 100 orang yang menunggang kuda dengan pakaian yang sangat bagus maju untuk mencium tangan yang mulia. Mereka menerimanya dengan penuh kasih dan kesopanan. Dan sementara mereka berdiri di sana, muncullah sekitar 400 tawanan yang membawa salib dan sebuah prosesi khidmat yang menyanyikan Te Deum Laudamus. Tidak ada seorang pun yang tidak menangis berlimpah dengan sukacita, mengucap syukur kepada Tuhan, sementara Raja Mur dan orang-orang Mur yang bersamanya tidak bisa menyembunyikan kesedihan dan rasa sakit yang mereka rasakan karena sukacita orang-orang Kristen. Boabdil dijanjikan sebuah wilayah kecil di pegunungan Alpujarras sebagai ganti rugi, tapi ia tidak betah. Pada tahun 1493, ia lantas menyeberangi Selat Gibraltar menuju Maroko. Ia menghabiskan sisa hidupnya di Fez sebagai pengasingan. Ia meninggal pada tahun 1533, dilupakan, terluka, dan mungkin menyesal. Tapi tragedi terbesar bukanlah pengasingan seorang raja. Tragedi terbesar adalah apa yang terjadi pada rakyatnya yang tertinggal. Dalam perjanjian penyerahan Granada, ada 67 pasal yang menjamin hak-hak umat Islam. Isinya, jiwa, harta benda, agama, dan kehormatan mereka akan dilindungi. Masjid-masjid tidak akan disentuh. Hukum Islam masih boleh dijalankan. Namun itu hanya janji di atas kertas. Karena pada tahun 1499, hanya 7 tahun setelah Granada jatuh, Uskup Agung Hernando de Talavera memulai kampanye pemaksaan. Umat Islam Granada dipaksa untuk memeluk Katolik.
Jika tidak, mereka akan diusir. Dan pada tahun 1502, sebuah dekrit kerajaan dikeluarkan, yang mana isinya adalah semua muslim di kerajaan Kastilia harus masuk Kristen atau pergi. Bayangkan, orang-orang yang sudah tinggal di tanah itu selama berabad-abad, yang kakek nenek mereka membangun masjid, istana, universitas, kini diberi pilihan, murtad atau kehilangan segalanya. Banyak yang memilih untuk pindah, bukan karena iman mereka lemah, tapi karena mereka ingin melindungi anak-anak mereka. Mereka disebut Morisco, atau Muslim yang dipaksa masuk Kristen. Tapi di balik pintu tertutup, mereka tetap menjalankan sholat dan membaca Al-Quran. Ini tidak berhenti sampai di situ. Antara tahun 1609 hingga 1614, sekitar 300.000 Morisco diusir secara paksa dari Spanyol. Mereka dikirim ke Afrika Utara. Banyak yang meninggal di tengah laut. Dan apa yang terjadi pada peninggalan Islam? Masjid-masjid diubah menjadi gereja, termasuk Masjid Agung Cordoba yang sekarang menjadi katedral. Perpustakaan-perpustakaan yang berisi ribuan manuskrip dibakar. Bahasa Arab dilarang. Bahkan pakaian tradisional Muslim pun dilarang. Sebuah peradaban yang pernah menjadi mercusuar dunia dihapus secara sistematis. Hari ini, wisatawan dari seluruh dunia datang ke Granada untuk mengagumi keindahan Alhambra. Mereka melihat ukiran-ukiran kaligrafi Arab di dinding-dinding istana. Di setiap sudut terpahat kata-kata indah, seperti "Wala gholibah ila Allah", yang artinya tiada pemenang selain Allah. Namun, tulisan itu kini menjadi saksi bisu. Saksi dari sebuah peradaban yang runtuh bukan karena pedang musuh, tapi karena perpecahan dan cinta dunia. Pelajaran dari Granada adalah pelajaran yang abadi. Sebuah peradaban tidak akan dihancurkan oleh musuh dari luar selama ia masih bersatu di dalam. Tapi ketika elitnya saling bunuh, ketika pemimpinnya lebih memilih kerjasama dengan musuh daripada damai dengan saudaranya sendiri, maka kehancuran adalah keniscayaan. Boabdil meninggal sebagai orang yang malang. Tapi apakah kemalangan itu takdir? Ataukah ia sendiri yang menciptakannya? Pertanyaan untuk kita hari ini, apakah kita sedang mengulangi kesalahan yang sama? Tidak ada yang bisa mengembalikan Granada, tapi sejarah bisa menjadi cermin jika kita mau melihatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentarmu di kolom komentar. Apa pelajaran terbesar dari jatuhnya Granada untuk umat Islam masa kini? Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Salam.